Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, bukan karena kecerdasan, bukan karena hasil usaha, bukan karena semangat, bukan karena anak punya tim yang bagus. Nah, Allah yang kasih. Nih teman-teman yang mungkin sukses usahanya, hilangkan pemikiran dari dirinya kalimat ana, aku, kami, kita, buang semua kalimat itu. Yang ada Allah. Allah yang kasih ini. Allah yang mudahkan. Kadang-kala muncul di diri kita kesombongan jemaah. Merasa sudah besar. Allah. Tatkala kita kembalikan semuanya kepada Allah, semuanya jadi indah. Nggak ada lagi ucapan-ucapan Qarun. Innama utituhu ala ilmin idni. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Allah yang kasih. Dan kita dapat melihat berapa banyak orang yang lebih pintar dari kita. Berapa banyak orang yang lebih gagah, lebih semangat kerjanya, tapi Allah nggak kasih. Kalau rizki itu ditentukan dengan kepintaran dan kecerdasan, maka bagaimana dengan binatang-binatang yang nggak pernah sekolah? Allah kasih rizki kepada mereka. Jamaah rahimakumullah. Tapi jiwa manusia ini memang ambisius manusia itu. Kata Nabi SAW, yashibu ibnu Adam, au yahrumu ibnu Adam. Manusia itu beruban jemaah. Makanya orang kalau beruban itu takut ya, dia ngelihat ya Allah, wis tua aku ya, disemir ya. Nabi SAW melarang semir warna hitam. Antum semir nggak apa-apa. Warna coklat, coklat tua. Kalau hitam dihindari. Supaya antum tahu kalau rambut antum semiran. Kalau hitam kan merasa, sinom aku, tua wis. Nah, beruban itu anak manusia, anaknya Adam. Tapi ada dua hal yang tetap muda di dirinya. Apa dua hal itu, jemaah? Nah, yang tua yang jawab, jangan yang muda. Dia merasakan ada dua hal di dirinya yang tidak berubah, tetap hitam. Nah, fadhal. Jemaah. Yang satu angan-angan, yang kedua? Yang kedua apa? Nafsu. Masya Allah, masih muda nafsunya Bapak. Kasihkan ke beliau. Naam, al-hirsu wal amal, kata Nabi SAW. Ambisi dan angan-angan. Ambisi dan angan-angan. Makanya kadang-kadang kita ngeliat iki wis tuwek, pancet ngomongin fulus ini. Iya tetap kayak gitu siapa? Itu yang gak akan tua di manusia. Kepingin ini, kepingin bangun ini, kepingin beli ini, ada dia punya angan-angan itu. Itu manusia seperti itu. Makanya kalau kita tidak letakkan ambisi kita kepada sesuatu yang lebih besar, kita akan kehilangan yang kita cintai. Pernah di Hijr Ismail, ada beberapa orang besar yang masih muda belia, mereka ngobrol di situ. Di situ ada anak-anaknya sahabat Nabi Zubair bin Awam, ada Mus'ab bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, dan ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu lagi ngobrol-ngobrol, mereka ngomong tamannau. Mereka lagi di depannya Ka'bah ya, di tempat yang mulia sana. Ayo kalian berangan-angan yuk, kalian kepingin apa? Mumpung di tempat yang mulia ini ya. Abdullah bin Zubair mengatakan, amma ana fa'atamanna al-khilafah. Kalau aku berangan-angan ingin jadi khalifah. Abdullah bin Zubair. Terus Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah. Kalau aku kepingin jadi ustadz, kepingin jadi guru yang orang-orang belajar sama aku. Lihatnya ini satu bapak, angan-angannya beda-beda. Makanya kadang-kadang kita lihat anak kita cita-citanya apa, macam-macam mereka. Padahal bapaknya satu, ibunya satu. Kata Urwah bin Zubair, aku kepingin jadi guru yang orang-orang belajar sama aku ilmu. Mus'ab,
adiknya lagi Mus'ab bin Zubair. Dia mengatakan, amma ana, kalau aku ya, aku fa'atamanna imratal Irak. Aku kepingin jadi gubernur Irak. Bayang. Ini di Mekah nih, mereka angan-angannya beda-beda. Aku kepingin jadi gubernur Irak. Dia nggak kepingin kayak kakaknya jadi khalifah. Mungkin dalam bayangannya, oh terlalu besar lah. Jadi khalifah buat aku kayaknya nggak nyampe ke sana gitu. Ya udah, aku jadi gubernur Irak aja. Tapi ada angan-angan lain, aku kata dia. Wal jam'a baina Aisyah binti Talha bin Ubaidillah wa Sakinah binti Husain. Aku kepingin menikah dengan dua perempuan. Aku kepingin ngumpulin dua perempuan. Dia ingin nikahi dua perempuan ini. Yang satu Aisyah, putrinya sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah. Cantik sekali. Anda kalau baca tentang dia, ya Allah, baca aja jamaah. Itu bayangin ya Allah, cantik sekali. Dan Sakinah, cicitnya Nabi Muhammad SAW, putrinya Husain, itu juga cantik sekali. Artinya dia dengar kecantikan dua perempuan ini, dia kepingin, ya Allah, aku kepingin nikahi dua perempuan itu. Siapa yang punya angan-angan kayak gitu ya? Kemudian tinggal Abdullah bin Umar ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalau aku kepingin diampuni sama Allah SWT. Lihat jemaah, tingkatan angan-angan seseorang itu sesuai dengan tingkat iman yang ada di hati, ilmu yang Allah berikan kepada. Dan subhanallah, yang diangan-angankan oleh mereka itu semua didapatkan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak. Dan menikah dengan dua perempuan itu. Urwah bin Zubair jadi alim ulama yang orang-orang belajar banyak kepadanya. Tinggal Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena angan-angan dia di akhirat, ya, bukan di dunia. Kita punya nggak angan-angan di akhirat gitu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Coba kita renungkan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Berapa lama dia jadi khalifah? Dia meninggal. Tewas dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Mus'ab bin Zubair, oke. Dia jadi gubernur Irak. Dia menikah dengan dua wanita cantik. Jadi istri dia. Berapa lama? Tidak ada. Dan dia pun mati tewas dipenggal kepalanya. Urwah bin Zubair jadi alim ulama yang sampai hari ini ilmunya kita rasakan. Karena Urwah ini sering meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kalau baca hadis sering kita akan dapatkan an Urwah ibn Zubair, an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha, Urwah bin Zubair, terus. Dan yang diinginkan Abdullah bin Umar bin Khattab, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak dosa kita cuma. Kalau kita bercermin melihat diri kita, nggak pantas kita masuk surga. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau itu sering di waktu ruku dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Terus beliau minta ampun sama Allah SWT.